Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Putramu yang tunggal, telah melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Semoga pengorbanannya membangkitkan semangat hidup baru untuk melayani dikau dan sesama. Kami sebagai orang-orang yang merdeka karena telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca. Bacaan yang pertama, kita masih melanjutkan membaca surat Santo Paulus kepada umat di Galatia, bab 4, ayat 22 sampai 24, dilanjutkan ayat 26 sampai 27, dan ayat 31 sampai bab 5 ayat 1. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari wanita yang menjadi hambanya, dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua wanita itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorelah hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus ketika menulis surat kepada umat di Galatia berpikir tentang kemerdekaan
kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang wafat di kayu salib. Maka ketika Santo Paulus bicara tentang dua wanita yang memiliki relasi khusus dengan Bapak Abraham, itu merupakan refleksi atas pengalaman iman Bapak Abraham yang dipilih oleh Allah untuk menjadi berkat bagi segala bangsa melalui keturunannya yang dijanjikan akan sebanyak bintang di langit dan pasir-pasir di laut, namun ternyata tak kunjung mempunyai keturunan, terutama keturunan dari istrinya yang sah, yaitu Ibu Sara. Dan karena itu, maka kemudian Sara memberikan kepada Bapak Abraham sebagai suami tercinta hambanya sendiri, yaitu Hagar, agar memberikan keturunan bagi Abraham. Akan tetapi semua itu tidak sebagaimana dirancang dan dijanjikan oleh Allah, yang ketika memanggil Bapak Abraham menjanjikan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi lautan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Santo Paulus kepada umat di Galatia ditulis kurang lebih antara tahun 53 sampai 56. Rentang waktunya para ahli tidak memberikan kepastian. Ada yang mengatakan tahun 53, ada yang mengatakan tahun 56 Masehi. Maka diambillah rentang antara 53 sampai 56 Masehi. Dalam arti itu, maka tidak boleh kita menghubungkan surat Santo Paulus kepada umat di Galatia ini dengan agama-agama lain selain konteks Yahudi dan Kristianitas. Dan dalam arti itu, Santo Paulus menjelaskan disposisi orang-orang yang mengimani Kristus itu terhubung dengan Bapak Abraham dari garis keturunan putra yang dilahirkan oleh Sara dan bukan yang dilahirkan oleh Hagar. Dalam hal ini jelas konteks timeline tahun ketika surat kepada umat di Galatia ini ditulis, yaitu pada paruh abad pertama. Pada saat itulah yang berkembang dan hidup adalah agama orang-orang Yahudi yang disebut Yudaisme dan orang-orang yang percaya kepada Kristus yang disebut Kristen dengan ciri universal Katolik dan bersumber dari para rasul, maka apostolik menjadi gereja yang satu meskipun bertumbuh dalam berbagai macam keberagaman. Dan itu yang sampai hari ini kita terima dengan setia iman kepada Kristus yang membangun gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Sebagai murid-murid Kristus, kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka karena ibu kita adalah ibu yang mewarisi garis kemerdekaan sebagai istri dari Bapak Abraham, yaitu Ibu Sara. Bukan dari
Hagar. Hagar yang disebut oleh Santo Paulus berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu anak Hagar. Yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka ketika kita mewarisi iman dalam kemerdekaan ini dan bukan dalam perhambaan, lalu yang kita hayati adalah ketaatan dan kerendahan hati, bukan pemberontakan, bukan perlawanan, bukan terus-menerus mengedepankan kedagingan-kedagingan yang egois, lalu menyerang, bahkan merendahkan institusi-institusi yang sudah ribuan tahun dihidupi dan dibangun dalam rangka menghayati iman Kristen kita, yaitu Kristen Katolik. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sikap dasar ketaatan iman itulah yang kita warisi dari Bapak Abraham bersama Ishak. Ishak menurunkan Yakub dan Esau, dan dari Yakub inilah kemudian lahirlah bangsa Israel dari nama Yakub yang kemudian diubah menjadi Israel. Itu pengalaman iman sebagaimana kita baca di dalam kitab suci. Ketika kita mewarisi iman yang seperti itu, lalu yang dihayati adalah kerendahan hati, ketaatan, ketundukan, bukan pemberontakan. Sikap-sikap yang memberontak itulah yang merupakan ciri khas anak-anak perhambaan, bukan anak-anak yang merdeka, yang telah dengan penuh syukur menerima karya penebusan Kristus. Maka kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku menghayati jati diriku sebagai anak-anak Tuhan yang mewarisi kemerdekaan dalam ketaatan dan kerendahan hati, ataukah aku menjadi orang-orang yang terus hidup dalam perhambaan dan karena itu dikuasai oleh sifat-sifat kedagingan yang terus-menerus mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi, bahkan keuntungan-keuntungan pribadi dibandingkan dengan karya rahmat yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita saling mendoakan agar dengan penuh syukur kita menghayati jati diri kita sebagai orang-orang yang merdeka karena telah dimerdekakan oleh Kristus, dan kita bukanlah anak-anak perhambaan yang menghamba pada manusia dan terus mengedepankan sikap-sikap egoisme dan manusiawi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing dan dilindungi serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam